Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ibadat wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtiyo amrudatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih ditakdir oleh Allah bisa istiqomah untuk membaca kitab, yaitu kitab Yaqutun Nafis ala madhabi Muhammad bin Idris, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini adalah kitab Ru'usul Masail, pokok-pokok masalah yang ada di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Dan kita sudah sampai di bab muamalah, di bab ghosab ya. Ini ghosab ini adalah mengambil hak orang lain ya. Artinya agama Islam ini mengharamkan kepada pemeluknya untuk melakukan kezaliman apapun bentuknya. Jadi kezaliman apapun bentuknya ini masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam syariat, termasuk ghosab ini. Termasuk ghosab itu menggunakan harta orang lain tanpa seizin ya. Jadi setiap pelaku dari suatu kezaliman harus merasakan akibatnya ya. Termasuk jika dia menyesal dan akan bertaubat, maka dia harus mau mengembalikan atau meminta ridho. Itu cara taubat kalau memang istilahnya dosa yang berhubungan dengan hakun nas. Termasuk umpama dia menyewa satu rumah ya, sedangkan deadline tempat sewanya sudah habis, tapi dia tidak mau pergi ya, tidak mau pergi, artinya otomatis dia ini ghosab ya, kecuali minta ridhonya kepada orang yang yang punya. Jadi ghosab ini kadang orang tidak merasa gitu ya, melakukan dosa, padahal ketika dia memakai orang lain ya, tanpa seizin, maka ini juga termasuk ghosab dan itu masuk kategori dosa besar, walaupun ulama masih berbeda pendapat tentang ghosab ini termasuk dosa besar atau dosa kecil ya. Ada mengatakan dosa besar, ada mengatakan diperinci, enggak, ketika ghosabnya ini tidak melebihi nisabnya, nisab dalam mencuri ini, maka masih dikatakan dosa kecil. Tapi kalau ghosab sudah di atas nisab ya, sesuatu yang besar nilainya, maka itu dianggap dosa besar. Jadi ghosab sendiri menurut bahasa mengambil sesuatu dengan cara zalim ya, yang dilakukan dengan terang-terangan. Jadi nanti ada beberapa perbedaan ya antara ghosab syarikoh dengan ikhtilas. Jadi
Kalau ghosab ini mengambil tanpa izin, atau bisa dikatakan merampas, ya, terang-terangan, nggak singitan ini enggak. Kalau sarikoh ini mencuri. Nah, kalau mencuri kan berarti diam-diam. Ada istilah lain, ikhtilas. Ikhtilas ini kalau kita kejahatan ini artinya copet. Copet ini beda dengan mencuri, ya. Jadi ada istilah ikhtilas. Jadi kalau ghosab mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, ya. Ini termasuk kezaliman yang dilakukan dengan terang-terangan, dilakukan biasanya mengandalkan kekuasaan, kekuatan, ya. Kekerasan, itu biasanya ghosab. Sedangkan sariko yang mencuri ini mengambil hak orang lain yang tidak benar dan merupakan suatu kezaliman yang dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi, ya. Sedangkan ikhtilas, ya, copet, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar dan merupakan sebuah kezaliman yang dilakukan dengan mengandalkan kecepatan dalam berlari. Jadi copet itu kecepatan tangan, ya istilahnya. Ya. Jadi memang ada macam-macam, semuanya ya sama, hukumnya dosa, cuma namanya saja yang berbeda-beda. Loh, ini semua pengertian daripada ghosab, sariko atau ikhtilas ini ada istilah dilakukan dengan cara yang tidak benar. Loh, berarti ada yang dibenarkan. Mengambil hak orang lain itu ada yang dibenarkan. Apa contohnya? Contohnya mengambil yang mana kita itu punya hak di situ. Ada pernah zaman Rasulullah SAW, ada seorang perempuan yang sambatan suaminya ini bakhil, pelit, sehingga tidak diberi nafkah wajibnya. Jadi memberi nafkah suami ke istri itu kan hukumnya apa? Wajib. Saya katakan seperti hutang. Maka dari itu ada waktu itu sebagian daripada istri yang datang ke Rasulullah itu mengatakan suami saya itu pelit, tidak memberi haknya. Lalu Rasulullah menyuruh ngambil, artinya jupuk naik, tapi sesuai dengan kebutuhan, ya. Itu cara, iya kelihatannya mencuri, tapi ada ininya, ada sesuatu yang dibenarkan. Jadi ketika punya kita mungkin diambil orang, ya, lalu itu benar-benar hak kita, maka kita boleh mengambilnya tanpa izin, ya. Ya. Karena sejatinya itu ada hak kita. Itu makanya di sini setiap pengertiannya ini ada istilah dengan cara yang tidak dibenarkan. Berarti ada yang cara yang dibenarkan. Sama dengan membunuh haram, tapi ada membunuh yang dibenarkan. Apa? Ya ketika perang, ketika kisos itu kan juga membunuh, ya. Tapi membunuh itu yang dibenarkan, artinya jadi seperti itu. Ghosab sendiri ini mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil.
Batil itu apa? Salah dengan cara yang keliru. Ada lagi dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aghrabakum alaikum haramun. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan harga diri kalian diharamkan atas kalian untuk mendoliminya. Ini ketika khutbah wada, ya, perpisahan Rasulullah, khutbah terakhir Rasulullah ini berpesan bahwa kalian jangan mengambil hak orang lain, bahwa bagi sesama muslim darahnya ini haram, ya, artinya harus dimuliakan, hartanya juga harus dijaga, kemuliaannya, ya, juga harus dijaga. Semuanya itu kalau sampai mendoliminya,
Memang kalau seperti itu, ini wis cara ngurus tradisi ya. Dan ini berlaku di kampung sini sejak dulu. Terus di sini juga mayoritas umat Islam. Apa salahnya ketika waktu azan ini memang dikeraskan suaranya agar semuanya tahu masuknya waktu sholat. Jadi harus bisa menimbang seperti itu. Menimbangnya. Jadi bukan berarti terus ya ini kan termasuk azan itu mengganggu. Nah, ya bukan. Ini sudah nggak mengganggu itu kalau memang umpama ya, kita berada di mayoritas non muslim ya. Terus apa namanya kita juga di situ tidak pernah melakukan seperti itu, wajar lah mengganggu ya. Nah, jadi semuanya ini ada apa namanya ada batasan-batasannya. Kapan dikira ini memang mengganggu ya. Kapan ini memang apa namanya memang kita harusnya mensiarkan seperti itu. Ini apa namanya contoh saja ya. Nanti kita kembangkan sendiri di setiap permasalahan. Intinya kita dalam urusan hakun nas ini harus lebih diprioritaskan daripada mengamalkan sunnah. Itu buahnya loh ya. Apa namanya kalau kita mau belajar gitu, bahkan perempuan istri puasa pun bisa menjadi haram kalau itu puasa sunnah tanpa izin dari suami. Mau menikah itu ya ini kan ngamalkan kebaikan itu, tapi mendolimi ya. Dalam artian dolim apa? Akhirnya kan suami tidak bisa apa namanya mengambil haknya karena alasannya karena istrinya puasa. Jadi maka dari itu kita di dalam bermasyarakat ya kita jaga betul. Makanya di perjanjian Hudaybiyah ini merugikan umat Islam sebetulnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan perintah seperti itu. Jadi kalau perjanjian tidak imbang, tidak. Ini kesannya kok merugikan umat Islam kan? Ya, tapi itu dilakukan Rasulullah untuk apa? Ya islah itu untuk Islam. Yang penting awake dhewe gak sampai itu padahal dengan orang kafir. Jadi Rasulullah masih mengadakan perundingan Islam lah iso gak perang lah Islam aman. Jadi perang itu dalam syariat itu jalan terakhir, bukan apa namanya seperti yang ada tuduhan Islam disebarkan dengan pedang. Nah, itu salah. Tidak ada sebetulnya Islam menghendaki peperangan kau. Kalaupun terjadi dulu peperangan itu memang gak ada jalan lain. Karena jalan lain kecuali kita harus perang. Ya wis itu harus ngono ya wis. Ya bagaimana ya sudah. Kita harus berjuang. Iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid kalau sudah. Jadi bukan Islam itu senang perang ya. Ada yang mengatakan oh Islam itu disebarkan dengan kekerasan, dengan perang. Mana? Tidak ada. Rasulullah dari dulu itu ngajak untuk berdamai terus. Tapi ketika sudah memang ditantang, dihalangi, diserang ya apa meneh ya. Ya maka walaupun kita jumlahnya sedikit, kita tidak boleh mundur karena ya di Al-Quran juga disampaikan kamin fi'atin qalilatin walakat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Makanya kita dalam berjuang ini sudah kita ikuti seperti yang dilakukan Rasulullah dengan cara apa? Ya sudah. Kalau memang harus berperang, ya berperang. Allah alam